Gimana sih caranya nulis dongeng? Kalian masih suka kan ya baca ini kan, buku kan? Nah, sekarang giliran kalian gimana sih caranya biar bisa nulis dongeng? Nah, langsung aja ya, biar kita langsung belajar nih dari ahlinya nih. Kita panggil ya. Selamat datang Kak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di tempat ini dan kita sama-sama belajar menulis cerita. Ada beberapa yang sudah saya kenal, ada yang belum. Jadi untuk yang belum saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Hadi, biasa dipanggil Hadi atau Kak Hadi. Saya adalah seorang editor buku anak di Nura Publishing. Editor buku anak itu yang membuat buku-buku yang dikhususkan untuk anak-anak. Selain editor, saya adalah seorang penulis buku anak juga. Buku-buku yang saya tulis sudah berjumlah 20 lebih. Banyak berarti kan? Kalau buku itu ditutup, gede gitu kan. Nah, 4 diantaranya, saya buka ya. 4 buku diantaranya pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Q Publishing dan diterbitkan di London, Inggris. Jadi buku saya tuh udah ada di Inggris walaupun penulisnya di Depok, gitu kan. Nah, ini adalah beberapa buku saya. Yang paling laku yang ini 25 Nabi dan Rasul, dan kebanyakan untuk buku-buku balita. Saya juga baru menerbitkan buku kumpulan puisi, judulnya Jus Puisi. Nah, itu adalah kumpulan puisi untuk anak. Nah, kayak gitu. Jadi saya adalah seorang editor buku anak dan juga seorang penulis cerita buku anak. Di sini, di pertemuan ini saya ingin membagi tips atau pengalaman saya menulis sebuah cerita. Teman-teman pasti suka membaca buku kan ya? Nah, itu bagus karena modal untuk menjadi penulis itu adalah membaca. Kalau kita nggak membaca, kita akan kesulitan ketika kita ingin menulis sesuatu. Nah, dengan kita banyak membaca, ibarat spon. Spon tuh nggak spon buat uji piring, tahu kan? Nah, ketika kita membaca spon, kita sebagai spon akan terisi terus oleh air gitu kan. Lama-lama banyak, penuh, dan spon itu akan menetes. Nah, tetesannya itu adalah karya tulis kita. Ketika ilmu kita, bacaan kita sudah banyak, insya Allah ketika kita ingin menulis sebuah cerita, kita bisa. Nah, tapi kenapa sih kita harus menulis cerita gitu kan? Mungkin ada yang bertanya atau nggak ada bertanya, tapi saya ingin jelaskan mengapa kita manusia harus menulis cerita. Bukan harus sih, pasti suka menulis cerita. Karena dibandingkan makhluk hidup yang lain, misalnya hewan atau tumbuhan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang senang bercerita. Hidup kita selalu dipenuhi sama cerita gitu kan. Misalnya nih, kita pergi ke sekolah. Saya sih contohnya gitu kan, saya nggak, tujuan saya ke sekolah itu nggak mau belajar. Aduh, ntar belajar matematika, belajar kimia, IPA, nggak mau. Tapi tujuan saya ke sekolah adalah ingin bertemu teman-teman. Untuk apa? Untuk berbagi cerita. Teman-teman gitu kan. Misalnya, kemarin saya pergi ke gunung, saya menemukan sesuatu hal yang menarik dan semacamnya. Atau enggak, saya baru menonton film anime, ceritanya begini dan begitu. Atau saya baru saja bermain game gitu kan, begini begitu. Jadi intinya tujuan kita di dunia ini adalah berbagi cerita. Apa namanya? Kita nggak bakal bisa pernah lepas dari cerita. Misalnya lagi ketika kita bermain game, mungkin ada yang suka main game, ada yang enggak ya. Ketika kita bermain game, di dalam game itu terdapat cerita, pasti terdapat cerita. Atau ketika kita mendengarkan lagu gitu kan, lagu-lagu yang kita dengar pasti memiliki unsur cerita. Terus lukisan yang kita lihat gitu kan, lukisan misalnya Mona Lisa. Kenapa lukisan Mona Lisa itu menjadi terkenal dan ternilai? Karena ada cerita di dalamnya. Terus apalagi nih, misalnya film yang kita tonton, komik yang kita baca, segala hal yang kita nikmati
dalam dunia seni gitu kan ya, itu memiliki cerita, unsur cerita. Jadi kita suka nggak suka, mau nggak mau, selalu dikepung sama cerita. Nah, tapi ketika kita ingin menulis cerita, ternyata ada langkah-langkahnya, ada tips-tipsnya gitu kan. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana sih caranya menulis cerita gitu kan. Karena kita pengen nih, ketika kita menulis cerita, teman kita baca, misalnya kita menulis cerita lucu, teman kita ketawa, kita pasti senang. Atau ketika kita menulis cerita horor gitu kan, tujuannya apa? Supaya teman-teman takut gitu kan. Aku punya cerita serem, coba dong baca. Gitu kan, takut dan semacamnya. Jadi insya Allah di sini apa yang saya berikan bisa bermanfaat kepada teman-teman ketika teman-teman ingin menulis sebuah cerita. Oke, boleh diganti slide-nya. Nah, jadi seperti masakan yang dimasak oleh ibu kita atau mbak kita dan semacamnya, cerita juga memiliki resep. Resep-resepnya itu ini. Resep pertama ide, terus tokoh, konflik, dan plot. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 hal ini aja supaya kita bisa membuat sebuah cerita. Oke mas, silakan slide-nya. Nah, resep pertama tadi adalah ide. Ide cerita itu apa sih? Kalau dipikir-pikir kan, ide itu apa sih? Kalau secara sederhana, ide cerita itu adalah sesuatu hal yang ingin kita ceritakan kepada teman kita. Nah, saya nih sebagai penulis, walaupun sudah beberapa buku saya tulis, beberapa cerita yang saya tulis, kadang-kadang saya sering bengong di depan laptop, atau nggak bisa berbuat apa-apa di kertas tulis yang kosong gitu kan. Karena apa? Karena nggak ada ide. Jadi sebagian besar masalah para penulis adalah kesulitan mencari ide cerita. Soalnya kalau kita nggak ada cerita, nggak ada ide cerita, kita bakal kesulitan untuk menulis sebuah cerita. Nah, resep paling utama dalam menulis sebuah cerita adalah kita harus tahu dulu nih ide cerita kita kayak apa sih? Apa sih yang ingin kita ceritakan kepada teman-teman gitu kan? Apa sih hal yang seru gitu kan untuk kita ceritakan kepada orang lain? Nah, ya selamat datang. Nah, ketika kita kesulitan mencari ide, ternyata ada beberapa langkah atau tips untuk kita bisa mendapatkan ide cerita. Ayo, kalau yang baru datang silakan dulu. Ada aksi. Go. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi tips bagaimana sih mencari ide cerita. Karena ternyata ide cerita itu adalah sesuatu hal yang sangat penting supaya cerita kita bisa lahir dari imajinasi kita. Oke mas, silakan. Nah, di sini saya akan berbagi tips beberapa cara mencari ide cerita. Pertama, kita bisa mencari ide cerita itu dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang anak itu apa sih? Misalnya di sekolah kita hidup bersama ayah, bunda, kakak, atau adik, atau ada hewan peliharaan gitu kan. Nah, kita cari hal-hal yang menarik untuk diceritakan. Nah, saya sering mencontohkan kepada teman-teman di Akademi Penulis Anak adalah misalkan nih di dalam rumah kita gitu kan, ayah kita atau mungkin ayah kita deh memiliki suara kentut yang unik gitu kan. Kentut kan, tahu kentut kan ya? Jadi ternyata suara kentutnya itu unik, misalnya tutut gitu kan. Ya kentut tutut gitu, jadi ketawa. Nah, ide-ide itu bisa dijadikan ide cerita gitu kan. Ayah saya memiliki suara kentut yang unik kayak gitu. Atau misalkan kita punya hewan peliharaan dan kita merasa sedih saat hewan peliharaan kita hilang gitu kan. Kadang-kadang kucing gitu kan, dulu pergi tiba-tiba nggak pernah kembali. Kita sebagai anak yang sangat sayang sama hewan peliharaan kita tentu akan sedih gitu. Nah, kehilangan hewan peliharaan adalah
ide juga bisa dijadikan ide cerita. Nah, kayak gitu. Atau misalnya di sekolah ada teman yang hobi tidur di dalam kelas, sehingga tapi dia ketika ditanya kok ngerti, itu juga bisa jadi cerita. Di sekolah atau di jalan kita melihat mungkin ada seorang pengemis gitu kan, yang mohon maaf ya, misalnya pakai tongkat gitu kan jalan, dan kita merasa sedih gitu. Tapi ketika di tikungan ternyata dia hanya pura-pura. Ternyata dia bisa jalan, dia berlaku seperti itu supaya dikasihani agar dikasih duit. Itu juga bisa dijadikan sebuah cerita. Itu adalah hal-hal yang kita temui dari kehidupan sehari-hari kita. Bisa di rumah, di sekolah, atau di jalan, dan semacamnya. Di kereta juga bisa. Nah, selain dari kehidupan sehari-hari, ide cerita bisa kita temukan juga lewat karya seni semacam buku yang kita baca gitu kan. Teman-teman mungkin membaca buku atau komik dan semacamnya, dari sana bisa mendapatkan ide cerita dari sana. Atau dari film yang kita tonton, atau musik yang kita dengar, lukisan yang kita lihat, atau foto yang kita lihat juga. Kayak gitu. Misalnya kita nggak sengaja melihat foto yang menyedihkan, ya. Ketika kita lihat itu kita sedih. Misalnya foto, maaf ya, misalnya korban dari peperangan gitu kan. Kan peperangan itu kan paling menyedihkan adalah anak kecil gitu kan, yang kita tidak bisa apa-apa berada di dalam kondisi perang gitu kan. Nah, kita bisa mendapatkan ide cerita dari sana gitu kan, bagaimana kehidupan seorang anak kecil yang hidup di dalam daerah konflik. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan ide cerita dari cerita rakyat. Cerita rakyat itu misalnya Maling Kundang, atau Timun Mas, atau Keong Mas. Apalagi teman-teman sering didongengin nggak sama guru atau bunda atau ayah? Nah, cerita-cerita rakyat itu bisa menghasilkan sebuah cerita juga. Saya pernah mendapatkan ide cerita dari salah satu cerita rakyat di Indonesia yang judulnya Timun Mas. Kalau teman-teman belum tahu, jadi cerita Timun Mas itu adalah tentang sesosok raksasa yang besar gitu kan, yang ingin menculik salah satu anak manusia karena sudah memiliki janji dengan ibu si anak manusia itu. Nah, saya memiliki ide cerita dari sana. Oke. Bentar, jadi biru. Nah, itu kan dari cerita rakyat. Kita juga bisa dapat ide cerita dari berita yang kita tonton, atau berita yang kita dengar, atau berita yang kita lihat dari koran, atau mungkin dari televisi, atau dari radio. Mungkin jarang yang dari radio ya, atau dari gadget gitu kan. Itu juga bisa. Misalnya berita tentang apa ya, saya kasih yang sedih-sedih deh, karena cerita yang sedih itu kadang-kadang menarik kayak gitu. Atau cerita yang horor-horor bagi anak-anak kan pasti senang ya. Walaupun kita ketakutan, kita senang sama sesuatu yang menyeramkan gitu. Misalnya ada berita tentang rumah kosong yang setiap malam selalu terdengar bunyi setiap malam, padahal nggak ada orang. Nah, itu bisa juga kita jadikan sebuah ide cerita, berita-berita. Atau dengan yang terakhir adalah dengan pertanyaan, yaitu pertanyaan bagaimana jika. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pernah ikut kelas saya, pernah mengetahui hal ini, jadi nggak apa-apa, saya akan ulangi lagi supaya kita lebih memahami lagi. Nah, jadi dari semua ini ada satu pertanyaan yang bisa memantik kita untuk mendapatkan ide cerita, yaitu pertanyaan bagaimana jika. Mungkin masih ada yang belum paham ya? Boleh Mbak di slide-nya. Nah, sebelum situ saya akan memberi tugas, karena seorang penulis itu selain mendengarkan teori, selain mendengarkan omongan-omongan saya yang mungkin panjang, kita harus latihan menulis langsung. Nah, di sini di kelas ini, selain mendengar, teman-teman akan mendapatkan tugas dari saya untuk menulis kayak gitu. Nah, tugas pertama adalah membuat pertanyaan bagaimana jika. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya kayak gini ya. Bagaimana jika seorang anak masuk ke dalam sebuah game? Bagaimana jika anak penakut terjebak
di sarang penjahat. Nah, dia penakut, tapi dia terjebak di sarang penjahat. Atau bagaimana jika buku tiba-tiba hidup dan ingin sekali dibaca oleh anak manusia? Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari saya. Saya ingin teman-teman membuat 3 juga deh. 3 pertanyaan bagaimana jika. Paham ya insya Allah ya? Nah, oke, kita mulai dari sekarang selama 5 menit. Menulis pertanyaan bagaimana jika. Misalnya, bagaimana jika saya terjebak di masa lalu ketika dinosaurus masih hidup, contohnya gitu. Atau bagaimana jika aku hidup di masa depan ketika robot-robot sudah hidup berdampingan bersama manusia. Atau yang sederhana, bagaimana jika aku seekor kucing dan lain-lain. Jangan takut jelek, jangan takut teman yang lain lebih bagus, enggak. Karena di sini kita sedang latihan menulis. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, semuanya insya Allah bagus karena ini masih latihan. Halo, namaku Fajan. Umur saya 10 tahun. Ya, silakan dibaca. Jadi, Pertanyaannya yang ke-1, bagaimana jika semua orang menggunakan rumput dan pohon sintetis? ya Yang terus. kedua adalah bagaimana jika dinosaurus hidup di dalam tanah? Dan yang ketiga, bagaimana jika dunia berisi sampah semua? Wow, menarik ya. Terima kasih. Jadi bagaimana jika dunia ini berisi sampah semua? Wah, kan kita bakal penasaran nih. Apakah kita masih bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti itu? Oke, ada yang mau sharing? Ya, nggak apa-apa, ntar ganti-gantian. Ayo, tulis. Nama, umur, dan pertanyaannya. Aku mati 110. Mana jika penakut masuk ke rumah hantu? Tuh. Bagaimana jika orang tua dikasih pertanyaan susah? Bagaimana jika kita masuk ke dalam portal masa depan? Dalam portal masa depan. Oke, makasih ya. Bagaimana jika seorang penakut masuk ke dalam rumah hantu, gitu kan? Wah, horor. Itu bisa tuh jadi cerita horor tuh buat teman-teman teman. Ya, silakan. Halo, nama saya Azali, umur 9. Bagaimana jika aku seekor buah? Bagaimana jika aku menjadi tokoh di sebuah game? Bagaimana jika aku hidup di zaman Nabi? Wah, luar biasa. Makasih ya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Ayo, jangan malu-malu, nanti nyesel nih. Oke, nama, umur. Bagaimana lihat bagaimana jika aku masuk ke dalam komik? Nah, jadi tokoh komik ya. Ah, iya benar, terima kasih ya. Oke, ada masih mau sharing nggak? Kalau nggak ada mau, kita lanjut aja nih. Ada mau berbagi? Malu ya? Oke, nanti di tugas berikutnya harus maju ya. Karena banyak tugas. Oh, yang mau maju silakan. Wah, Roblox nih, sama aku juga suka main Roblox. Assalamualaikum. Halo, namaku saya Hasan. Ahsan, Saya umur 9 tahun. 9 tahun. Oke, pertanyaannya. Bagaimana jika karakter di buku cerita hidup? Bagaimana jika karakter di buku cerita hidup? Terus, Bagaimana jika manusia bisa menerjemahkan hewan? oh, bagaimana jika manusia bisa menerjemahkan bahasa hewan? Kayak gitu. Terus, Bagaimana jika semua benda bisa hidup kayak manusia? bagaimana jika semua benda bisa hidup seperti manusia? Oke, makasih ya. Nah, itu kan menarik-menarik tuh. Dari pertanyaan bagaimana jika aja, kita bisa menemukan banyak banget ide cerita
yang sangat unik dan menarik untuk kita tuangkan ke dalam sebuah cerita. Ada mau sharing atau kita lanjut dulu aja ya? Oh, mau sharing ya, silakan. Oke, habis itu kamu ya. Nama saya Sofia, saya umur 8 tahun. Bagaimana jika manusia menjadi kecil? Bagaimana jika dunia ini diserang alien? Bagaimana jika dunia ini hancur? Oke, terima kasih ya. Nah kan lucu-lucu kan, bagaimana jika dunia ini diserang alien? Bisa horor, ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Kilau, umur 8. Oke, Kilau umur berapa? Bagaimana jika kita menjadi burung? Bagaimana jika kita membuat atom bergerak sendiri? Bagaimana jika kita menjadi angka? Wah, bagaimana jika kita menjadi angka? Wah, bisa. Bagus, terima kasih ya. Keren. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman punya potensi untuk menjadi seorang penulis cerita karena teman-teman bisa menciptakan sebuah ide yang sebelumnya belum ada menjadi ada gitu kan. Ide-idenya juga unik, bagaimana rasanya menjadi patung tadi kata gitu kan. Patung tuh kan diem aja berhari-hari, bosannya kayak gimana dan semacamnya kayak gitu. Masih mau sharing? Oh enggak, boleh. Oke. Nah, terus yang pertama adalah kita harus memiliki ide cerita. Teman-teman di sini udah punya ide cerita nih, malah sudah punya 3. Masing-masing ide cerita itu bisa ditulis menjadi 3 cerita, gitu kan. Jadi modal pertamanya teman-teman udah punya ide cerita, teman-teman udah punya, karena banyak penulis di sini yang sering kesulitan mendapatkan ide cerita. Padahal ketika kita mengajukan pertanyaan bagaimana jika, ternyata kita memiliki banyak sekali ide cerita menarik yang bisa kita tuliskan. Oke, setelah kita memiliki ide, resep kedua yang harus kita miliki sebagai penulis cerita penulis cerita adalah kita harus memiliki tokoh cerita. Tokoh cerita itu apa sih maksudnya gitu kan? Jadi setiap cerita yang kita baca, film yang kita tonton, atau komik yang sering kita nikmati, semuanya memiliki tokoh cerita. Kalau di Naruto ada tokohnya bernama Naruto, atau One Piece, atau di Good Dinosaurs macam-macam gitu kan, namanya siapa aku lupa. Nah, slide berikutnya deh Mbak. Nah, seperti saya bilang tadi, setiap cerita pasti memiliki tokoh cerita. Oke, kalau ini My Hero Academia pasti suka kan? Namanya Deku deh kalau nggak salah, Deku. Suka Deku. Atau ini tokoh cerita juga, ada kenal nggak? Ini namanya Cican. Ada buku Cican. Nah ini pasti udah pada tahu nih, Nusa dan Rara. Kalau itu? Ini ada di komik Promise Neverland. Nah, aku juga lupa namanya siapa? Lupa aku juga namanya. Jadi semua cerita yang kita baca itu pasti ada tokohnya. Nah, kita ketika ingin menulis cerita, selain ada ide, kita harus punya tokoh cerita dulu gitu kan. Karena nggak ada cerita yang nggak ada tokohnya. Semuanya selalu memiliki tokoh. Kalau saya sekarang lagi suka anime ituan Demon Slayer. Kan tahu kan? Siapa nama tokohnya? Tanjiro. Sama adiknya siapa? Nezuko. Nah kayak gitu. Aku sering nonton itu. Atau juga game-game juga ada tokoh-tokohnya juga. Jadi cerita yang membuat cerita yang membuat pembaca jadi tertarik untuk membacanya adalah dia harus memiliki tokoh cerita. Oke, Mas. Jadi tokoh cerita itu apa sih? Tokoh cerita adalah seseorang atau sesuatu yang terdapat di dalam sebuah cerita. Kita biasa menyebutnya sebagai protagonis. Tokoh cerita itu macam-macam, bisa manusia, bisa robot, hewan, mainan, patung, kucing, angka, enggak berbilang gitu kan. Bebas, enggak terbatas. Kita bisa menciptakan tokoh apa aja kayak gitu. Terus ini yang paling penting.
tokoh cerita harus memiliki keinginan yang kuat akan sesuatu. Jadi kalau ceritanya gini nih, tokoh ceritanya bangun tidur. Ketika dia bangun, dia tidak memiliki apa-apa, keinginan apa-apa, dan akhirnya tidur lagi. Kan nggak seru gitu ya ceritanya. Tokohnya bangun karena nggak punya keinginan, dia tidur lagi. Jadi nggak seru gitu kan, nggak ada hal yang menantang. Nah jadi ketika teman-teman memiliki tokoh cerita, teman-teman harus membuat atau memasukkan keinginan ke dalam tokoh tersebut. Boleh mas? Lagi. Nah kenapa sih tokoh cerita harus memiliki keinginan? Tokoh cerita yang tidak memiliki keinginan adalah tokoh cerita yang nggak menarik. Kayak tadi kan, aku baru bangun dari tidur dan aku tidak memiliki keinginan apa-apa, jadi aku tidur lagi. Ya ceritanya gitu doang, nggak seru. Karena keinginan si tokoh akan membuat cerita menjadi bergerak maju dan seru gitu kan. Terus keinginan akan membuat si tokoh melakukan apapun demi mendapatkan keinginannya itu, dan pembaca jadi penasaran apakah si tokoh berhasil mendapatkan keinginannya atau gagal, kayak gitu kan. Nah inilah pentingnya mengapa setiap tokoh cerita harus memiliki keinginan. Nah kira-kira teman-teman tahu ya tugas berikutnya itu apa? Tugas kedua adalah menciptakan tokoh beserta keinginannya. Nih saya kasih contoh nih, saya udah ngerjain di rumah nih, jadi saya curang. Nah ini tokoh saya nih, tokoh cerita saya bernama Bubu. Dia adalah buku yang kesepian. Keinginannya Bubu ingin sekali dibaca oleh manusia. Nah saya ingin teman-teman membuat tokoh cerita dan keinginannya apa. Contohnya kayak gini, tokoh ceritanya apa, keinginannya apa. Oke? Silakan dibuat dari sekarang. Misalnya tadi tokoh ceritanya yang penakut masuk rumah hantu gitu kan, siapa namanya, terus keinginannya apa gitu. Keinginannya keluar dari rumah hantu misalnya gitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak. Atau tadi tokohnya ada yang ingin menjadi patung, tokohnya patung gitu kan, keinginannya apa? Karena patung itu nggak bergerak, ini imajinasi saya ya, patungnya ingin bergerak gitu kan, karena beratus-ratus tahun diem tuh ternyata nggak nyenangin, jadi dia pengen bergerak, karena ternyata itu susah. Oke, silakan, nanti yang belum maju ke depan akan saya pilih maju ke depan. Nanti kamu maju lagi deh, betul nggak ya? Ya, tuh di situ. Tokohnya apa, namanya siapa, dan dia inginnya apa? Yang dari ide cerita kan kita kan teman-teman punya 3 ide cerita nih. Nah pilih salah satu yang menurut teman-teman oke untuk dijadikan sebuah cerita. Pilih salah satunya, ya. Oh nggak apa-apa. Tokohnya nggak ada. Tokohnya nggak ada. Keinginannya nanti kasih tahu keinginannya apa ya. Oke. Misalnya tadi kan ada yang bagaimana jika dunia ini isinya sampah semua gitu kan. Terus contohnya mungkin tokohnya siapa dan keinginannya adalah menghilangkan sampah yang ada di dunia ini gitu dapatnya. Lima menit aja ya. Jadi tinggal dipilih tuh di antara 3 itu, pilih salah satu yang menurut teman-teman menarik dan ciptakan tokoh cerita dari sana dan kasih keinginannya apa gitu. Karena semua cerita pasti memiliki dan tokohnya pasti memiliki keinginan gitu. Kayak Naruto ingin menjadi Hokage, kayak Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Terus kayak yang tadi tuh The Promised Neverland, dia ingin menyelamatkan adik-adiknya agar bisa terbebas dari apa sih namanya rumah yang kayak gitu deh. Gitu. Seri ya.
Wah, oh, udah selesai. Oke. Pokoknya sekarang semua harus mandi deh. Tokonya pertama ais, dia adalah sebuah tanaman yang tak pernah disiram ais, ingin sekali disiram oleh manusia. Iya, contohnya kayak gitu dia adalah ais ya, adalah sebatang pohon tanaman. Gitu kan. Keinginannya, dia tanaman yang kering ya, yang nggak pernah disiram. Keinginannya dia ingin disiram oleh manusia. Boleh silakan. Tokohnya apa, siapa? Namanya dulu deh. Ya, buat gila. Tokohnya bernama dia adalah emoji yang biasa digunakan. Dan nah, ini tokohnya adalah emoji, tau emoji kan? Kan ada tuh emoji banyak. Ada yang sering digunakan dan ada yang nggak pernah digunain gitu. Karena ini menarik. Ada dia tokohnya adalah emoji yang nggak pernah digunain. Keinginannya adalah ingin digunakan oleh manusia. Oh, sharing? Nggak apa-apa. Cuek aja. Namanya siapa? Halo, nama saya Vanessa dan aku sendiri. Oke. Tokohnya bernama Laila. Laila suka adopsi imajinasi. Keinginan Laila menjadi penulis terkenal. Oke, makasih ya. Jadi Laila ini senang berimajinasi. Keinginannya adalah ingin menjadi seorang penulis terkenal. Oke, makasih ya. Keren. Siapa lagi? Ya. Paden, mau? Contohnya adalah bernama VV. Keinginannya adalah membersihkan sampah. Oke. Makasih ya. Nah, ini tokohnya adalah robot. Namanya juga aneh, namanya kode gitu kan. VVX8 ya. Kayak gitu. Keinginannya apa? Dia ingin membersihkan sampah di dunia ini, di bumi ini kayak gitu. Mau sharing? Ya, silakan. Namanya siapa? Kasih ya. Nah, teman-teman, tadi tokohnya ingin keinginannya memiliki teman. Karena dia apa sih tadi? Tokohnya penakut. Keinginannya memiliki teman. Nah, kalau mau kuat nih, keinginannya mau kuat, harus ada alasannya misalnya. Dia ingin memiliki teman karena kesepian. Jadi keinginannya tuh emang harus diraih gitu. Karena kalau enggak bisa bahaya bagi dirinya sendiri. Misalnya tokohnya ingin makan karena lapar. Tokohnya ingin membersihkan sampah karena bumi semakin rusak gitu kan, dan lain-lain. Mau maju? Oke, gitu deh. Batman. Tokoh cerita Roku, seorang pemalu, keinginan tidak ingin menjadi pemalu lagi dan ingin memiliki banyak teman. Oke. Kasih ya. Keinginannya tidak ingin menjadi pemalu lagi karena ingin memiliki banyak teman. Oke, silakan. Habis ini aksi. Habis ini kamu. Belum selesai. Oren adalah kucing kesepian dan tinggal di hewan. Dengan tokoh dia ingin diadopsi oleh manusia. Makasih ya. Nah, tokohnya tadi namanya Oren. Dia adalah kucing yang tinggal di dalam toko hewan. Keinginannya dia ingin diadopsi oleh manusia. Oke, silakan. Mau sharing? Enggak. Udah. Temennya udah belum?
Aksi sekarang. Nama tadi belum. Perkenalkan, nama saya Ismail Aksarius. Saya berumur 10 tahun. Tokoh ceritanya bernama Maka. Dia adalah anak yang pintar. Keinginannya ingin mempunyai tempat tinggal di dalam air karena ingin menghindari kerumunan manusia. Wow, oke. Karena dia pintar, tapi dia ingin tidak ketemu manusia ya. Dia ingin menciptakan rumah di dalam air gitu kan. Karena dia ingin merasa sendiri ya. Oke, keren. Ya, ayo. Mas, selesai tidak selesai lagi. Siapa yang di belakang mau maju? Ya, maju nggak apa-apa, sharing aja sekalian. Belajar ngomong, belajar presentasi, nggak apa-apa. Saya berumur 8 tahun. Tokoh utama dia adalah anak yang suka bercerita. Dia membaca buku tentang dunia. Keinginannya adalah sangat ingin tinggal di dunia ajaib. Pokoknya Dila, dia sedang berimajinasi dan keinginannya adalah tinggal di dalam dunia ajaib. Oke, silakan. Hujan. Jadi tokohnya Kia, dia adalah seorang biji tanaman. Dia ingin segera ditanam supaya memiliki teman. Terima kasih ya. Ada yang belum sharing? Ada. Tapi mau nggak sharing? Ya. Ayo maju. Ini ke bapak. Yang tadi harus maju. Iya. Zenitsu penakut ya? Kalau kan Zenitsu tokohnya penakut, tersesat di dalam rumah hantu, keinginannya ingin keluar dari rumah hantu gitu, karena dia penakut. Oke, ada yang mau sharing lagi? Kalau nggak ada, udah selesai. Berarti ntar mau ya. Ayo sharing biar teman-teman yang lain ngedengar. Oh, iya ya menarik ya gitu. Namanya siapa? Gila. Tokohnya bernama Keisa. Dia melihat kucing di jalanan. Keinginannya ingin mengambil kucing itu. Namanya Keisa. Siapa namanya? Enggak, ini Keisa. Namanya Keisa, dia menemukan seekor kucing dan keinginannya adalah mengambil kucing tersebut untuk menjadi peliharaannya ya. Oke, makasih ya. Oh, udah nih. Siap. Belum maju kan tadi? Belum. Hah? Yoi, tapi itu dulu nama umur. Tokohnya pintar, namanya Kevin ya. Dia ingin menghidupkan manusia yang mati untuk menjadi hidup lagi. Wah, keren. Oke, selesai ya. Makasih pada teman-teman yang sudah sharing. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, menentukan konflik cerita. Teman-teman udah punya ide cerita, udah punya tokoh cerita gitu kan, dan keinginannya udah ada. Nah, sekarang nih resepnya sendiri yang akan membuat cerita menjadi lebih seru, yaitu menentukan konflik cerita. Silakan Mas. Apa itu konflik? Konflik adalah rintangan atau masalah yang menghalangi tokoh cerita saat ingin menggapai keinginannya. Nah, konflik ada dua, ada konflik eksternal, yaitu rintangan yang berasal dari luar tokoh cerita, atau konflik internal, rintangan yang terjadi di dalam diri tokoh cerita. Misalnya nih, tokoh ceritanya ingin pergi ke sekolah,
tiba-tiba hujan. Nah, itu adalah konflik eksternal. Konflik akan membuat tokohnya jadi kuat, bukan kuat kayak gimana ya. Jadi apa sih namanya, sifat-sifatnya akan muncul bukan ketika ada masalah. Kita nih hidup nih, kalau ada sering mendapatkan masalah, insya Allah kita menjadi pribadi yang kuat. Konflik akan membuat pembaca penasaran kira-kira tokoh ceritanya berhasil gak ya mendapatkan keinginannya atau dia gagal. Nah, silahkan lagi Pak. Nah, kayak gini nih, saya kasih contoh nih. Ini Bubu, tokoh cerita saya nih. Dia ingin dibaca oleh anak gadis ini. Kalau ceritanya berlangsung tanpa konflik, Bubu ingin dibaca oleh anak gadis itu, gitu kan. Kemudian anak gadis itu pun membacanya, udah selesai. Ceritanya tuh gak seru gitu kan, baru baca langsung selesai. Jadi kita nih sebagai pembaca, kebanyakan pembaca tuh ingin sesuatu yang bikin tokoh ceritanya tuh menderita dulu gitu kan. Bikin kesulitan dulu, semuanya pasti gitu kan. Naruto sebelum menjadi Hokage dia harus menghadapi rintangan-rintangan dulu gitu kan, atau si Luffy atau lain-lain gitu. Nah, supaya cerita seru menjadi seru, kita harus kasih rintangan, kasih masalah di tengah jalan agar si tokoh cerita tuh nggak gitu aja langsung mendapatkan keinginannya gitu kan. Jadi ketika si tokoh ingin mendapatkan keinginannya, tiba-tiba di tengah ada masalah gitu kan. Masalah yang membuat dia harus berpikir ulang bagaimana caranya agar keinginannya terwujud supaya bisa dibaca oleh anak gadis itu. Nah, dengan satu masalah aja bisa membuat cerita menjadi menarik karena pembaca jadi penasaran. Wah, kira-kira gara-gara masalah ini si tokoh cerita bisa mendapatkan keinginannya nggak ya? Nah, lagi Mas. Nah, satu rintangan aja bisa membuat cerita menjadi seru, apalagi ditambah 3 rintangan. Kita nih sebagai penulis cerita harus tega gitu sama tokoh cerita yang kita buat, harus sedikit jahat ya sih, maksudnya supaya cerita tambah seru. Nah, ini adalah 3 rintangan yang akan dihadapi oleh si Bubu saat ingin mendapat keinginannya gitu kan. Misalnya rintangan pertama, dia berada di dalam gudang, dia kesulitan untuk dibaca oleh anak gadis itu dong. Nah, dia tuh berusaha untuk keluar gudang, ketika berhasil keluar ternyata keinginannya masih sulit dia raih karena rintangan kedua hadir. Jadi ketika rintangan pertama berhasil dilewati, ketika ada harapan gitu kan, tiba-tiba ada rintangan lagi, jadi pembaca semakin penasaran. Ini tokohnya nyerah apa tetap semangat ya? Rintangan kedua adalah gadget. Ternyata si anak gadis ini sukanya gadget gitu kan daripada buku. Nah, ketika dia berhasil melewati rintangan yang kedua, di endingnya nih ketika ingin mendapatkan keinginannya ada lagi rintangan lagi gitu. Kayak film Toy Story deh, rintangan yang dihadapi oleh si tokoh cerita tuh banyak banget. Sampai-sampai kita tuh nganggep, wah ini mah gak bakal mungkin bisa nih ngedapetin apa yang dia mau. Kayak gitu, film-film Pixar emang bagus. Nah, terakhir ketika dia udah berhasil, udah dilihat gitu kan, ternyata si anak gadisnya gak suka buku. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita tuh ngerasa, wah ini mah gak bakal mungkin deh mendapatkan keinginannya kayak gitu. Silakan. Nah, tugas berikutnya yang ini nggak usah maju deh, nah, langsung ditulis aja. Tapi kalau bisa diselesaikan, yaitu ciptakan konflik atau berikan masalah kepada tokoh cerita. Oke, nah, contohnya kayak gini nih. Berikan 3 rintangan. 3 rintangan atau 3 masalah yang harus si tokoh cerita hadapi saat ingin mendapatkan keinginannya itu. Misalnya, kalau saya kan buku ada di dalam gudang, ternyata anak itu lebih suka bermain gadget, terus anak itu tidak suka buku. Ada yang belum paham ya, insya ya. Jadi kasih 3. Jadi kita harus jahat sama tokoh cerita kita supaya susah gitu mendapatkan keinginannya. Tapi kan dalam hidup kan kita kayak gitu kan, gak selamanya kita mudah mendapatkan sesuatu gitu kan, pasti ada aja gagal, ada aja yang gak gampang gitu. Jadi kayak gitu supaya ceritanya menjadi tambah menarik.
Berikan 3. Misalnya ada yang ingin melihat kucing dan ingin memelihara kucing gitu. Rintangan pertama, kucingnya kabur. Wah, misalnya kayak gitu ya. Ketika kabur, ketika berhasil dapat, ternyata kucingnya adalah, misalnya ini simple. Ketika sudah baik, ternyata kucing itu sudah ada pemiliknya gitu. Nah, kan pembaca jadi penasaran, wah, memang nggak bakal bisa nih mendapatkan keinginannya. Atau contohnya apa lagi ya? Misalnya robot, contoh doang sih, contoh ingin membersihkan sampah, rintangan pertama ternyata sampahnya ada banyak banget gitu kan. Nah, tapi dia nggak menyerah, dia terus melakukan atau memungut sampah-sampah yang ada di bumi. Tapi ternyata si robot itu memiliki durasi waktu, dia baterai gitu kan, karena dia teknologi. Jadi hidupnya nggak akan lama kayak gitu. Dan itu akan membuat cerita menjadi, pembaca akan menjadi penasaran. Terus teman-teman juga udah berhasil membuat 3 rintangan untuk tokoh cerita hadapi gitu. Nah, 3 rintangan itu akan membuat si tokoh kesulitan saat ingin mencapai keinginannya gitu kan. Semakin sulit, semakin membuat pembaca penasaran. Karena kalau cerita yang nggak ada konfliknya nggak akan menarik. Nah, teman-teman tuh udah punya ide, tokoh, konflik. Nah, sekarang adalah merancang plot cerita. Jadi seperti membuat baju kali ya, kita harus membuat rancangannya dulu. Nah, di sini kita akan membahas soal merancang plot cerita. Boleh Mas? Nah, apa itu plot cerita? Jadi plot adalah rancangan alur cerita yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian awal, tengah, akhir. Semua cerita pasti memiliki 3 bagian ini. Bagian awalnya seperti apa, bagian tengahnya bagaimana, bagian akhirnya seperti apa gitu kan. Nah, ketiga bagian dari alur cerita itu haruslah memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Nih, maksudnya memiliki hubungan tuh kayak gini nih. Saya kasih contoh plot yang gak ada hubungannya sama sekali. Misalnya, di bagian awal diceritakan bahwa si tokoh ingin menjadi seorang pemain sepak bola gitu kan. Di bagian awal dikasih tahu itu. Di bagian tengah si tokoh belajar berenang gitu kan. Di bagian akhir si tokoh menjadi seorang pemain biola. Jadi kan gak nyambung ya antara tengah, depan, awal, tengah, akhir, nggak ada memiliki kesambungan sama sekali. Nah, itu bisa dibilang plotnya kurang menarik, plotnya nggak dirancang dengan baik, tidak dibangun dengan baik karena dari awal, tengah, akhir nggak memiliki kesinambungan. Nah, jadi plot yang baik adalah harus memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Misalnya tadi tokohnya si Agung ingin menjadi apa tadi? Pemain sepak bola gitu kan. Di tengah dia berlatih sepak bola gitu kan, sering mengikuti turnamen-turnamen sepak bola, dan di akhir dia menjadi atlet sepak bola internasional misalkan kayak gitu. Jadi dari depan, tengah, akhir memiliki satu kesatuan, dan itu adalah plot cerita yang baik. Nah, lagi Mas. Nah kayak gini nih, misalnya awal, tengah, akhir. Di awal perkenalkan tokoh cerita itu di sini dan beritahu kepada pembaca apa keinginannya. Di bagian tengah rintangan-rintangan apa aja sih yang dihadapi oleh tokoh cerita saat ingin mencapai keinginannya, dan di akhir apakah ceritamu berhasil mendapatkan keinginannya gitu, atau gagal, ceritakan di sini. Lagi Mas. Nah kayak gini nih, namanya saya ngarang-ngarang sendiri, namanya bukit cerita. Karena kalau digambar bentuknya memang akan seperti bukit. Cerita diawali dengan datar-datar aja. Kebanyakan cerita gitu kan, datar. Di awal perkenalan, pengembangan tokoh cerita, settingnya di mana, apa dan apa keinginannya, itu di awal. Jadi biasa aja, tenang gitu kan. Nah ketika mulai tengah udah mulai tanjak nih. Misalnya si tokoh ingin menjadi pemain sepak bola gitu kan. Saat dia ingin meraih keinginannya, tiba-tiba ada halangan. Nah halangan inilah yang membuat cerita menjadi naik atau namanya menjadi seru gitu. Nah ini cekungan-cekungan ini adalah rintangan-rintangan yang harus dia hadapi, yang harus dia selesaikan
agar dia mendapatkan atau agar dia mendapatkan keinginannya, dan di akhir keadaan akan kembali menjadi tenang lagi. Nah, kebanyakan struktur cerita tuh kayak gini, dimulai dengan ketenangan sih, di tengahnya ada badai, dan diakhiri dengan ketenangan juga. Coba mas. Nah, ini contoh buku cerita saya nih. Di awal peralatan tokoh ceritamu di sini dia beritahu kepada pembaca apa keinginannya. Nah, di tengah-tengah upaya apa aja sih yang dilakuin atau dilakukan oleh tokohmu untuk mendapatkan keinginannya gitu kan. Dan saat melakukan upaya mencapai keinginannya, apa aja halangan-halangan yang dia hadapi. Ceritakan di sini. Kan tadi 3 halangan ya. 3 rintangan tuh dihadirin di sini. Di akhir apakah tokoh cerita berhasil melakukan keinginannya? Ceritakan di sini. Jadi di sini nih. Di awal di pengenalan tokoh, ketika dia berupaya mendapatkan rintangan gitu kan. Berhasil. Terus ada rintangan lagi yang kedua, berhasil dihadapin. Ada lagi rintangan ketiga, berhasil dihadapin, begitu terus sampai akhirnya dia menyelesaikan ceritanya gitu. Maaf saya agak bilang itu jadi ada selesai. Oke mas, berikut. Nah, tugas keempat adalah membuat plot cerita. Saya udah kasih contoh. Lagi mas. Nih, jadi bikin teman-teman kayak gini. Boleh dari atas sampai bawah, boleh dari kiri ke kanan gitu kan. Misalnya awal, tengah, akhir. Nah, ini namanya kerangka karangan untuk memudahkan kita saat ingin menyelesaikan sebuah cerita. Awal, Bubu, ini contoh yang saya tulis ya. Bubu terlihat sedih, rak buku yang berdebu. Dia ingin sekali dibaca oleh anak manusia kayak gitu. Terus di bagian tengah, Bubu berusaha keluar dari gudang. Bubu berusaha menggoda si anak agar mau melepas gadgetnya. Bubu merasa sedih karena anak itu tidak suka buku, gitu kan. Jadi 3 rintangan ini dia hadapin di sini di bagian tengah. Terus di bagian akhir, Bubu akhirnya dibaca oleh si anak karena ternyata Bubu adalah buku pop up yang ketika dibuka ada halaman yang muncul keluar. Jadi tahu kan ya buku pop up ya? Nah, jadi si anak yang nggak suka buku akhirnya jadi suka. Wah, ternyata seperti mainan. Kayak gitu nih contoh rancangan plot buatan saya. Sekarang giliran teman-teman untuk membuat rancangan plotnya sendiri. Kalau bisa di awalnya itu ada selain pengenalan tokoh, tapi ada adegannya dan dia ada di mana ya? Misalnya si tokoh yang si kucing misalnya lagi jalan dia melihat kucing gitu. Jadi ada apa yang dilakukan si tokoh cerita di bagian awal gitu. Kita sampai jam 5 ya? 3 dikit lagi. Apa itu buat PR aja ya? Nanti slide-nya saya kirim ke siapa? Nanti di ngasih email kan ya? Oke deh. Karena waktu kita tinggal sedikit, saya terusin lagi deh. Oke, ini nanti tugasnya buat PR aja ya. Nanti slide-nya dikirim ke WhatsApp atau email oleh Mbak ini. Tapi kalau bisa teman-teman nyelesain supaya bisa menghasilkan sebuah cerita. Oke mas. Oke. Semua resep teman-teman udah milikin, sudah teman-teman miliki. Tepuk tangan dong buat teman-teman, karena teman-teman tuh udah punya modal untuk menjadi seorang penulis gitu kan. Udah punya ide, udah punya tokoh, konflik, plot, udah tahu gitu bagaimana plot bekerja. Nah tapi ini dialami oleh semua penulis gitu kan. Kadang-kadang ketika kita sudah memiliki semuanya, kita kesulitan saat ingin mulai menulis cerita. Bagaimana sih cara mulai menulis cerita? Ide gue udah ada ya, ide saya sudah ada, tokohnya udah punya, tapi untuk memulainya kayak gimana ya? Nah ini kesulitan. Nah di sini saya ingin berbagi beberapa langkah memulai sebuah cerita. Oke mas? Beberapa cara memulai cerita. Mulailah dengan penggambaran tokoh. Itu cara satu tuh. Atau mulailah dengan keterangan tempat, mulailah dengan keterangan waktu, mulailah dengan pertanyaan, mulailah dengan dialog, mulailah dengan aksi. Nah di sini nanti akan saya jabarkan satu-satu beserta contohnya. Boleh kan? Nah di sini
Cerita dimulai dengan penggambaran tokoh. Saya kasih 3 contoh nih. Ini jadi ceritanya dimulai dengan penggambaran tokoh. Contoh pertama, Raja Philip memiliki kebiasaan unik setiap kali ingin beranjak tidur, yaitu menghitung bulu hidungnya sendiri. Oh, Raja Philip bulu hidungnya banyak, jadi dia sebelum tidur ngitungin bulu hidung, habis itu tidur seperti bayi punya. Nah, contoh kedua, saat lahir ke dunia, tubuh Grog sudah sebesar rumah, gede banget kan? Ya, namanya juga raksasa. Kalau tubuhnya sebesar pohon toge, namanya riksisi, kecil ya. Nah, contoh ketiga, Bubu adalah buku anak kesepian. Tubuhnya berdebu dan ia tinggal di dalam gudang yang sangat gelap. Nah, cerita dimulai dari penggambaran tokoh. Apa aja misalnya fisiknya, misalnya apakah besar, apakah kecil, apakah rambutnya keriting, apakah lurus, atau apa gitu kan? Atau kebiasaan-kebiasaannya gitu kan? Kebiasaan Raja Philip, kebiasaan saat ingin tidur dan semacamnya. Pokoknya apapun yang menggambar tokoh cerita ditulis di awal cerita. Nah, ini adalah contoh bagaimana memulai tulisan dengan penggambaran tokoh. Lanjut, Mas. Nah, ini cerita dimulai dengan keterangan tempat. Contohnya, rumah itu terlihat seperti sarang hantu. Pohon rambutan yang tumbuh di halaman rumah itu terlihat seperti monster, kelaparan dan siap memakan siapa saja yang mencoba masuk. Contoh kedua, kamar Audrey menjadi markas bagi teman-temannya. Ruangannya luas dan sangat rapi. AC yang tertempel di atas pintu memberikan kesejukan. Jika berada di dalam kamar itu, teman-teman Audrey betah dan lupa pulang. Atau contoh ketiga, kota Minneapolis berada di dalam bawah tanah. Jika ingin ke sana, kamu harus melompat ke dalam gorong-gorong, menyusuri selokan yang penuh lumpur, dan jangan kaget jika sesekali bertemu dengan beberapa ekor tikus yang sedang mencari makan. Nah, semua ketiga contoh ini adalah cerita yang dimulai dengan penggambaran tempat, penggambaran soal rumah. Tolong gambarkan rumahnya seperti apa. Misalnya kamarnya bagaimana. Misalnya itu adalah sebuah kota, ceritakan juga kota itu seperti apa. Jadi intinya ceritanya dimulai dengan keterangan tempat. Oke, Mas. Nah, atau bisa juga dimulai dengan keterangan waktu. Cerita bisa dimulai dengan cara seperti ini. Misalnya, pada suatu malam, bulan turun dari langit dan mampir ke warung untuk membeli sebungkus mie goreng. Ternyata bulan kelaparan. Terus atau contoh kedua, sore itu pelangi terlihat melengkung di langit biru. Warna-warninya terlihat begitu cemerlang, membuat orang-orang terpana saat menatapnya. Contoh ketiga, kemarin pagi aku menemukan ruang bawah tanah di rumah nenek saat sedang mengambil bola yang menggelinding ke sebuah lubang di halaman belakang. Gitu. Ketiga contoh ini dimulai dengan keterangan waktu. Apa ciri-cirinya ini kayak gini nih. Pada suatu malam, sore itu, kemarin pagi, kemarin lusa, atau 10 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang akan datang, kayak gitu. Jadi semuanya dimulai dari waktu. Kemudian, nah cerita juga bisa dimulai dengan pertanyaan. Nah, kalau cerita dimulai dengan pertanyaan ini biasanya membuat pembacanya juga ingin menjawab pertanyaan tersebut, gitu kan. Misalnya, apakah kamu pernah merasa kesepian? Aku pernah. Rasanya sangat tidak menyenangkan. Ini dimulai dengan pertanyaan. Soal kedua, mengapa orang dewasa selalu menyuruh anak-anak untuk tidur? Apa mereka tidak tahu bahwa bermain itu lebih seru daripada rebahan di kasur, misalnya. Atau contoh ketiga, kenapa langit berwarna biru? Kenapa tidak berwarna hijau saja? Sepertinya akan terlihat lebih segar. Nah, cerita yang dimulai dengan pertanyaan adalah cerita yang dimulai dengan pertanyaan. Semua paragraf kalimat pertama dimulai dengan pertanyaan kayak gitu. Teman-teman bisa menggunakan cara ini saat memulai sebuah cerita. Lanjutkan. Nah, atau teman-teman bisa juga memulai ceritanya dengan dialog. Dialog itu adalah percakapan antara dua tokoh atau tiga tokoh atau empat tokoh atau banyak. Tapi kalau dalam cerpen, semakin sedikit tokoh cerita semakin bagus. Jadi anggap baik kita punya dua tokoh. Nah, ini contoh cerita dimulai dengan dialog. Aku ingin jadi superhero, jangan mimpi. Aku serius. Caranya, nah itu dia masalahnya. Aku belum tahu caranya. Contoh kedua, aku punya rahasia besar. Beritahu aku, nggak akan. Kenapa? Karena ini rahasia.
Atau contoh 3, jangan pernah sekalipun kamu lewat depan rumah kosong itu, jangan nakuti aku. Kalau kamu lewat depan rumah itu, stop, please, jangan dilanjutkan. Nah, tips dari saya saat menulis dialog adalah jangan menulis dialog yang nggak ada gunanya untuk cerita atau membuat cerita jadi bertele-tele. Contoh dialog yang nggak bagus tuh kayak gini. Hai, namaku Hadi, namaku Rex, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di sini, kamu tinggal di mana? Itu bukan dialog-dialog yang nggak perlu kita tulis. Kalau bisa kita buang jauh-jauh. Kalau bisa dialog-dialognya itu menggambarkan karakternya seperti apa dan berguna untuk kemajuan sebuah cerita. Misalnya ini kan, ini contoh karakternya ini pengen jadi superhero tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Bisa dibilang nih tokoh yang bersemangat banget walaupun dia nggak tahu caranya kayak gimana. Atau ini si tokohnya ini tipe-tipe orang yang gue punya rahasia deh. Apa? Rahasia dong. Jadi orang-orang yang bikin penasaran dibeliin. Ini tiba-tiba orang yang dibeliin kayak gini. Dan atau nggak contoh 3. Jadi kelihatan kan tokoh yang satu suka nakutin, tokoh yang satu lagi penakut. Kelihatan dari sini. Jadi kalau bisa teman-teman membuat dialog yang seperti ini, dialog yang menggambarkan sifat karakternya dan berguna untuk pengembangan cerita. Resep, 4 resep. Siapa yang bisa menyebutkan tempatnya? Ya, kamu. Apa aja? Ide, tokoh, plot, konflik, plot. Itu dari penerbit Mura itu. Terus pertanyaan kedua apa ya? Nah, yang terakhir deh. Ada 6 tadi kan saya cara memulai sebuah cerita gitu kan. Tolong sebutin 3 aja. Coba bagaimana memulai sebuah cerita? Ya. Apa? Asik, ya. Ya, betul. Oke. Instagramnya komedi buku ini. Satu lagi apa tuh, Pak? Aku nggak tahu nih.